Kemudian kalau tadi orang yang tidak punya wudhu, bagaimana dengan orang yang junub? Pertama kita harus paham siapakah yang dimaksud dengan junub itu. Junub itu ada beberapa sebab. Bisa karena mimpi basah, bisa karena berhubungan badan, ya. Walaupun tidak sampai keluar mani, itu juga dinamakan junub. Dengan seorang laki-laki, seorang suami misalnya memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan istrinya, walaupun tidak sampai klimaks, tidak sampai keluar, maka dinamakan junub. Maka di sini diharamkan perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang tidak punya wudhu. Tadi ada berapa? Ada 4. Yang pertama adalah sholat, yang kedua adalah tawaf, yang ketiga adalah membawa mushaf, dan yang keempat adalah memegang mushaf. Ini tidak boleh dikerjakan bagi orang yang tidak punya wudhu. Begitu juga tidak boleh dikerjakan bagi orang yang junub. Jadi tidak boleh. Perkara yang diharamkan bagi orang yang tidak punya wudhu juga diharamkan bagi orang yang junub, ya. Ditambah, ada tambahannya, tidak boleh membaca Al-Quran. Jadi orang junub tidak boleh membaca Al-Quran. Tadi sudah kita sebutkan. Hadisnya apa? Rasulullah SAW bersabda, la yaqra'ul junubu walal haidu syai'an minal Quran. Orang yang junub, orang perempuan yang haid tidak boleh membaca Al-Quran. Tidak boleh membaca apapun dari Al-Quran. Jadi tidak boleh. Walaupun cuma 1 ayat, tidak boleh. Tidak boleh. Perempuan-perempuan yang sedang dalam kondisi haid tidak boleh membaca Al-Quran. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kemudian tambahan berikutnya adalah tidak boleh berdiam diri di masjid. Jadi orang yang haid, perempuan yang haid atau laki-laki yang junub tidak boleh berdiam diri di masjid. Kalau seandainya ada orang laki-laki tidur di masjid, ya, kemudian mimpi basah, bagaimana? Harus segera keluar dari masjid, mandi, kemudian masuklah lagi kalau seandainya pengen lanjut iktikaf. Tapi kalau seandainya tidak seperti itu, maka tidak boleh berdiam diri di masjid. Rasulullah SAW bersabda, inni la uhillul masjida li haidin wala junubin. Rasulullah SAW beliau bersabda, saya tidak menghalalkan, alias haram hukumnya, tidak menghalalkan masjid bagi perempuan yang haid ataupun laki-laki yang sedang junub. Jadi tidak boleh. Tidak boleh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Sunan beliau. Jadi kalau mau disimpulkan, orang-orang yang junub ini diharamkan bagi mereka 6 perkara. Tadi sholat, tawaf, membawa Al-Quran, memegang Al-Quran, membaca Al-Quran, dan juga berdiam diri di masjid. Nah, itu 6 perkara yang diharamkan bagi orang yang sedang junub. Orang yang sedang junub itu bisa karena mimpi basah, bisa karena keluar mani, bisa juga dikarenakan berhubungan badan walaupun tidak sampai keluar mani. Kemudian perempuan yang haid atau perempuan yang sedang mengalami nifas ini diharamkan ke-6 perkara tersebut yang sudah kita sebutkan, sudah kita jelaskan. Tetapi ada tambahannya. Ada tambahannya. Apa itu? Yang ke-7 berarti kalau tadi kan 6. Yang berikutnya adalah puasa sebelum darahnya terputus. Tidak boleh. Jadi kalau perempuan misalnya di bulan Ramadan kan bulan puasa, wajib puasa bagi umat Islam, laki-laki maupun perempuan, kecuali ada uzur. Nah, termasuk yang mempunyai uzur itu adalah orang perempuan yang sedang mengalami haid atau menstruasi. Maka di sini tidak boleh puasa sebelum darahnya terputus. Kalau sudah selesai baru puasa. Tapi kalau darahnya masih keluar, maka haram hukumnya berpuasa. Jadi tidak boleh. Kemudian pada bulan puasa, kemudian ada perempuan haid, dia tidak makan, tidak minum, niatnya niat puasa, tidak boleh. Niatnya niat puasa, tidak boleh. Tetapi kalau sekedar biar menemani anaknya, menemani suaminya, wis saya tidak makan, saya tidak minum, tanpa dia berniat puasa, maka itu boleh. Sekedar nggak makan, nggak minum, tapi bukan dia niat berpuasa, hanya sekedar ingin
menemani keluarganya biar sama-sama tidak makan umpamanya. Boleh seperti itu. Pokoknya tidak boleh diniati puasa. Kapan puasanya? Puasanya adalah ketika darahnya sudah terputus. Tuh. Kemudian yang kedelapan, perempuan yang haid ini atau perempuan yang nifas ini tidak boleh mempersilahkan pasangannya yang halal, mempersilahkan suaminya. Tidak boleh. Misalnya melayani suaminya dalam tanda kutip, tidak boleh. Ya. Dan ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya ketika seorang perempuan haid atau nifas itu tidak boleh melakukan hubungan badan dalam bentuk apapun. Tidak melakukan penetrasi ataupun pemanasan sebelumnya, tidak boleh semuanya. Kenapa? Karena nanti dikhawatirkan akan kebablasan, akan kebelanjur. Makanya para ulama ini mengatakan sudah, penetrasi juga tidak boleh, pemanasan sebelum itu juga tidak boleh. Nah, kemudian ulama yang lain memberikan kelonggaran. Apa kata mereka? Jadi kalau istri sedang haid atau istri sedang nifas itu boleh bersenang-senang di antara bagian ini lutut dan pusar. Pokoknya jangan sampai melakukan jima. Nah, sebagian berpendapat seperti itu. Monggo, ini pendapat yang boleh diikuti. Yang kedua juga boleh diikuti. Nah, jadi tidak boleh seorang perempuan haid atau perempuan yang sedang nifas ini melayani suaminya kecuali sudah terputus darahnya dan sudah mandi. Jadi kalau perempuan dalam masa haid kemudian darahnya sudah terhenti, maka juga masih belum boleh itu melayani suaminya sampai dia mandi wajib terlebih dahulu. Kemudian para ulama juga menyebutkan, jadi termasuk dari syarat sahnya sholat adalah suci dari najis, ya. Najis yang tidak dimaafkan. Jadi kalau ini sebenarnya pembahasannya adalah suci dari hadis besar, hadis kecil. Dan tadi sudah kita sebutkan perinciannya. Sekarang adalah termasuk syarat sahnya sholat, orang itu harus suci dari najis yang tidak ma'fu, yang tidak dimaafkan. Karena apa? Memang ada najis yang dimaafkan. Seperti apa? Misal orang sholat kemudian ada luka, berdarah dikit, maka itu dimaafkan. Jadi orang misalnya dalam kondisi punya bisul, kemudian bisulnya berdarah, maka di sini kena pakaian misalnya atau kena mengalir sedikit ke bagian tubuhnya umpamanya, maka ini dimaafkan. Dimaafkan artinya adalah orang boleh sholat dalam kondisi seperti itu. Atau kalau pembahasan kemarin istinja, masih ingat nggak? Istinja itu kan boleh menggunakan air, boleh menggunakan batu, boleh menggabungkan antara keduanya. Menggunakan batu, baru setelahnya menggunakan air. Dan sudah kita sebutkan sebelumnya bahwasanya kalau istinja menggunakan batu atau semacam batu, maka itu tidak sebersih ketika beristinja menggunakan air. Jadi kalau seandainya orang beristinja menggunakan batu, dibersihkan sampai bersih, tapi ya ada beberapa sisa yang dikit sekali yang itu tidak bisa dihilangkan kecuali dengan menggunakan air, ya. Maka kalau seandainya berkeringat dan keringatnya itu lari ke situ, nah itu kan jadinya najis kan, bagian itu, bagian lubang tempat keluarnya itu kan najis kan. Seandainya kena baju dan sholat dalam kondisi seperti itu, maka yang demikian itu adalah dimaafkan. Orang boleh sholat dalam kondisi seperti itu. Oleh karenanya di sini yang disyaratkan adalah suci dari najis yang tidak dimaafkan, ya, baik itu pada pakaian. Jadi kalau mau sholat ya diperhatikan pakaiannya ada najisnya apa tidak. Kalau ada najisnya kemudian dipakai, lah ini tidak dimaafkan. Beda kasus dengan tadi, kalau misalnya kena najis yang ada di tubuhnya, lain lagi itu. Kemudian badannya ada najisnya apa enggak. Kalau seandainya habis bekerja, misalnya pekerjaannya yang mengharuskan dia itu kena najis umpamanya, lah ini sebelum sholat harus dibersihkan terlebih dahulu. Atau tempat sholatnya, sajadahnya, lantainya dan seterusnya, ini harus suci dari najis yang tidak dimaafkan. Jadi jangan sampai ketika sujud
ada bagian dari lantai atau sajadah yang mengenai anggota tubuhnya pada saat dia sedang mengerjakan sholat. Kemudian juga ini penting, mungkin sebagian orang tidak terlintas. Jadi pada saat sholat itu jangan sampai membawa sesuatu yang najis. Jadi kalau seandainya orang habis cek gitu, dari lab, kemudian termasuk yang diperiksa adalah urinnya misalnya, kemudian urinnya ditaruh di botol atau di semacam alat untuk nyimpen urin gitu, kemudian udahlah saya bawa pulang kenang-kenangan umpamanya habis dari lab, dimasukkan ke dalam saku. Tidak boleh sholat dalam kondisi seperti itu walaupun itu dalam botol. Jadi kalau sholat misalnya bawa botol isinya urin atau isinya najis, sholat dalam kondisi seperti itu, maka sholatnya tidak sah. Karena di antara syarat sholat itu adalah tidak boleh membawa sesuatu yang najis, walaupun tidak sampai belepotan dengan badannya atau bajunya.